Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang saya hormati, alhamdulillah merupakan rizki tersendiri, rizki yang tidak terkira bahwa kita masih diberi anugerah dan kesempatan untuk menimba ilmu, untuk thalabul ilmi, dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk mendapatkan pemahaman, pengertian, mendapatkan wawasan, sehingga pemahaman yang kita dapat bisa meningkatkan kualitas diri kita. Seperti biasa, sudah hadir bersama kita Mas Saiful yang akan menemani kita untuk melanjutkan menyelami belajar dari Tadabbur Ma'iyah yang disampaikan oleh Marja' Ma'iyah. Hari ini kita akan masuk kepada surat Al-Baqarah ayat 6 hingga 7 dalam tadabbur yang disampaikan oleh Mbah Fuad. Untuk itu saya ingin segera saja memberikan kesempatan kepada Mas Saiful yang alhamdulillah sudah sangat ready dari tadi, luar biasa. Silakan Mas Saiful. Oke, terima kasih Mas Hasmi atas kesempatan yang sudah diberikan dan juga pada teman-teman semua jamaah Ma'iyah dan siapapun yang menyimak kegiatan ini. Kita akan belajar bersama-sama mentadabburi surat Al-Baqarah ayat ke-6 dan ke-7 melalui perspektif yang disampaikan oleh Mbah Fuad dan Mbah Nun. Sebelum itu alangkah baiknya ya Mas Helmi dan juga teman-teman, kita baca Al-Baqarah ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kemudian Al-Baqarah ayat ke-7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Ini nanti monggo Mas Helmi dan juga teman-teman kita bisa mendalami, mentadabburi surat Al-Baqarah ayat ke-6 dan 7, mudah-mudahan bermanfaat untuk hidup dan kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Monggo Mas Helmi. Nah, apa ini yang perlu kita sinau bareng yang bisa kita diskusikan bersama? Baik, teman-teman semua, tadabbur yang disampaikan Mbah Fuad di dalam mushaf Al-Quran Tadabbur Ma'iyah Padang Bulan kali ini ada di halaman 36, dan saya ingin memulai untuk membacakan terjemah dari dua ayat dari surat Al-Baqarah yang tadi sudah dibacakan oleh Mas Saiful. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Nah Mas Saiful, apa poin-poin penting yang disampaikan Mbah Fuad di dalam tadabbur yang beliau sampaikan? Oke, terima kasih Mas Helmi. Jadi dalam tulisan beliau untuk mentadabburi Al-Baqarah ayat ke-6 dan ke-7, Mbah Fuad menekankan beberapa hal penting yang perlu kita simak dan perlu kita cerna bersama. Beliau menekankan ada dua jenis penolakan terhadap kebenaran Al-Quran. Yang pertama, mereka itu mengetahui dan mengakui kebenaran Islam. Mereka juga sebenarnya mengetahui dan mengakui kebenaran Al-Quran dan risalah yang diemban oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi pengetahuan itu tidak menjamin penerimaan atas apa yang sudah diketahui, tetapi justru mereka melakukan penolakan-penolakan atas kebenaran itu disebabkan oleh sikap iri dan dengki. Nah, itu yang pertama.
Yang kedua, mereka ya memang pada dasarnya tidak mau mendengar dan tidak mau mengambil posisi karena dengan secara terus terang menolak kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu disebabkan oleh sikap sombong yang ada pada golongan dan kelompok mereka. Dan selain itu juga ada kekhawatiran pada diri mereka, jangan-jangan ini kalau nanti saya mengikuti risalah kebenaran Nabi Muhammad, justru akan mengancam kemapanan ekonomi, kemapanan politik, kemapanan status sosial yang selama ini mereka nikmati sebagai penguasa di negeri Arab atau di lingkungan penduduk yang ada di Quraisy. Kemudian yang berikutnya Mbah Fuad juga menekankan, ini menarik Mas Zemi, nanti juga bisa kita diskusikan. Mbah Fuad menulis pengertian kafir. Nah ini, Mbah Fuad merujuk pengertian secara etimologis yang beliau sampaikan bahwa makna kafir itu artinya menutup. Dalam bahasa Arab, petani itu disebut sebagai kafir karena pekerjaannya itu kan menutup benih tanaman dengan tanah atau menutup lubang dengan tanah, sehingga pekerjaan menutup biji-biji tanaman itu dikerjakan oleh petani, dan secara etimologis petani itu bisa disebut sebagai kafir, yaitu orang yang menutup biji tanaman dengan tanah. Dalam konteks yang lain, Mbah Fuad juga menyinggung pengertian kafir ini dalam situasi ketika kita tidak mau bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan, sehingga sikap itu menghasilkan bentuk kekufuran. Nah, ini juga perlu kita cermati bersama, karena ternyata konteks penggunaan kafir selain dalam pengertian yang sudah kita sampaikan di atas tadi, itu juga bisa berlaku untuk situasi di mana ketika kita tidak mau bersyukur itu bisa terjebak dalam sikap kufur. Mengapa? Karena kita menutup diri atas nikmat anugerah yang sudah diberikan Allah kepada kita. Nah, dalam konteks yang lebih luas, Mbah Fuad menekankan ketika seseorang hanya terpaku atau jumud, jadi yowis mandek nduk kono, dia tidak bergeser pada titik kebenaran selanjutnya dan hanya mau mendengarkan, mengandalkan, meyakini kebenarannya sendiri, itu juga bisa masuk dalam kondisi kufur karena telah menutup kemungkinan-kemungkinan kebenaran dari perspektif yang lain. Sementara itu Mas Helmi, beberapa poin yang bisa kita catat dan bisa kita sampaikan dari apa yang sudah ditulis Mbak Fuad. Terima kasih Mas Saiful. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan dua macam penolakan terhadap kebenaran Al-Quran, kebenaran Islam, dan kebenaran Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir yang tadi disampaikan Mbah Fuad dan sudah dikutip dengan baik oleh Mas Saiful tadi itu. Saya punya angen-angen bahwa kalau mereka menolak tadi itu kan salah satunya mereka itu ada faktor iri dengki, kemudian juga ada faktor ketakutan terhadap bahwa kalau mereka nanti itu menerima kebenaran risalah yang diemban oleh Kanjeng Nabi Muhammad, itu bisa mengancam kemapanan mereka sebagai penguasa atau sebagai elit di Mekah pada waktu itu. Nah, apakah dengan demikian sebenarnya orang-orang itu bisa menerima kebenaran Al-Quran, kebenaran Islam, kebenaran bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah Rasulullah Khotamal Anbiya itu apabila mereka itu jujur kepada fitrah diri manusia. Ini barangkali saya ingin mengaitkan dengan kenyataan atau dalam catatan sejarah kita bisa melihat bahwa di antara orang-orang yang paling awal masuk Islam itu, kalau dilihat backgroundnya,
itu justru orang-orang biasa, orang-orang grassroots, orang-orang yang apa ya, ya biasalah gitu. Misalnya kita bisa menyebut sahabat Nabi yang bernama Ammar bin Yasir, itu kan orang tuanya dari Yaman, kemudian Yasir itu kemudian menjadi budak salah seorang di Makkah gitu. Terus juga Ammar bin Yasir itu orang yang boleh dikatakan, nah istilah sekarang tidak mengenyam bangku sekolah, jadi apa namanya tuh nggak bisa baca tulis gitu ya. Itu kan orang biasa, tapi dia bisa menerima kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Begitu juga dengan Bilal bin Rabah yang kita tahu seorang budak itu tidak mengalami kesulitan untuk memahami apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi berkenaan dengan kebenaran agama, tentang agama itu seperti ini dan lain sebagainya. Dan tidak hanya dua orang yang tadi kita sebut, ada sahabat-sahabat yang lain yang termasuk dari masa paling awal di dalam sejarah Islam itu menerima Islam. Apakah mereka ini kendati pun status sosialnya tuh biasa-biasa aja, beda dengan mungkin Abu Jahal, Abu Lahab gitu, yang bukan hanya elit tapi juga mungkin orang yang pinter sebenarnya, cuma mereka tadi itu ketutup oleh kepentingannya terhadap kekuasaan yang mereka bangun dengan cara yang ya mungkin tidak baik dan menindas dan lain sebagainya, sehingga risalah Islam yang dibawa Kanjeng Nabi itu head to head dengan kemapanan mereka. Pada saat yang sama mereka itu nggak mau jujur kepada fitrah gitu, kepada fitrah manusia gitu. Kalau fitrahnya jujur bisa kok orang-orang yang kayak Bilal, oke, bisa. Ammar bin Yasir yang tidak sekolah juga dari keluarga yang biasa, bisa. Apa instrumen mereka untuk bisa menerima kalau bukan karena fitrahnya itu terjaga gitu. Nah, barangkali Mas Saiful bisa menjelaskan dalam perspektif ini bagaimana kesejajaran fitrah agama dengan fitrah manusia, sehingga nanti ketika kita sampai kepada topik kufur, itu barangkali kufur itu adalah tindakan atau wujud atau ekspresi dari kita mengingkari fitrah itu. Barangkali bisa dijabarkan Mas Saiful. Iya, Mas Zami. Jadi kalau kita berangkat dari fakta bahwa manusia itu memang diciptakan Allah dengan satu kondisi tertentu ya, yang selama ini disebut sebagai fitrah untuk beragama atau warizatut tadayun, naluri beragama, itu sebenarnya modal dasar, modal awal yang ditanam dan diinstal oleh Allah pada setiap manusia. Nah, itu modal dasarnya. Adapun nanti bahan-bahan dasar itu bagaimana bekerja, itu fitrah juga bergantung pada banyak konteks, bergantung pada banyak situasi, kondisi, bagaimana faktor-faktor yang baik bersifat internal maupun yang bersifat eksternal itu bekerja, sehingga pilihannya tinggal dua nanti, dia kondusif sesuai dengan fitrah ataukah justru berlawanan. Nah, dari apa yang tadi sudah diuraikan Mas Helmi secara cukup detail, kita bisa mengambil beberapa poin pengertian-pengertian. Yang pertama, pembelajaran atau menerima kebenaran wahyu dari Allah yang disampaikan melalui Rasulullah itu tidak semata-mata bekerja secara linear. Dia bekerja karena setiap manusia itu dibuka oleh Allah untuk memiliki pengalaman-pengalaman. Nah, dalam konteks historis saat itu, kita bisa memetakan bagaimana sahabat-sahabat yang tadi disebutkan Mas Helmi, dari grassroots, gampangannya ngomong wong cilik, orang-orang yang tertindas, itu justru lebih kompatibel, lebih mudah menerima informasi kebenaran yang disampaikan wahyu. Sedangkan dalam sisi yang lain, dalam kelompok yang lain yang diwakili oleh Abu Jahal,
wa ala alihi washabbihi ajmain itu kan terkesan Yeah. menutup diri. Nah, itu sebenarnya konteks sosial saja, Mas, konteks sosial, tetapi kita tidak bisa menjustifikasi dan menarik kesimpulan. Oh, nek wong cilik iki luwih cetha, luwih gampang nrimo kebenaran, nek sing wong status sosialnya dhuwur kaya Abu Jahal dan kawan-kawan itu agak susah, bahkan tertutup. Oke, itu konteks sosialnya, tetapi kita bisa menyelam dan mendalami bagaimana konteks sosial itu bekerja sebagai bagian dari pengalaman. Nah, siapapun sahabat Nabi, entah dari konteks sosial yang di bawah seperti misalnya Bilal dan beberapa sahabat Nabi yang memang ya kondisinya itu di bawah dan tertindas, maupun orang-orang penggede, pembesar Quraisy waktu itu sebenarnya, Mas, memiliki porsi pengalaman yang sama. Mereka sama-sama dihadapkan pada keadaan bertemu langsung dengan Rasulullah, mendengar langsung apa yang beliau sampaikan. Okay. Tetapi pengalaman itu tidak otomatis terus diterima secara secara total untuk membenarkan, tetapi ada penolakan-penolakan. Nah, mengapa hal itu terjadi? Pengalamannya sama, mendengar dan bisa mengakses langsung informasi dari Rasulullah. Ya podo menungsane, ya podo-podo hidup di lingkungan perkampungan di Quraisy itu. Tetapi mengapa input yang sama dari pengalaman itu kok menghasilkan output yang berbeda? Karena di sana ada proses refleksi. Refleksi itu proses pembelajaran di mana pengalaman itu diproses ulang untuk dicerna, dipahami, dihayati, dinilai kembali benar salahnya. Nah, proses refleksi ini loh yang tidak terjadi pada orang-orang yang menolak kebenaran Nabi Muhammad. Karena apa? Kalau kita merujuk kepada ayat 6 dan 7, baik ketika engkau memberi peringatan atau tidak, mereka sudah akan menutup diri. Menutup diri karena apa? Karena tidak terjadi proses refleksi, tidak terjadi proses pengendapan untuk merenung, untuk menimbang dan menilai ulang. Iki jane sing bener iki sapa to? Kanjeng Nabi, berarti aku sing salah, apa tah panggah aku sing bener, Kanjeng Nabi sing salah. Nah, proses menimbang itu tidak ada, Mas. Tidak ada refleksi. Mengapa? Karena Allah sudah mengunci itu atau menutup itu, artinya hati mereka lah, di penjelasan sebelumnya di Mafuat itu sudah dipenuhi oleh tadi itu iri, dengki, hasud, nyapo sing dadi nabi kok kono, kok gak aku ae. Nah, itu kondisi hati yang tertutup, yang terkunci karena sudah didahului oleh prasangka, ketidaksukaan, keirian, dan sifat hasud, dengki, dan seterusnya. Itu sehingga refleksi itu terhenti di situ. Sudah nggak masuk ke proses pengendapan nilai-nilai, terhenti. Itu secara konteks psikologi emosional. Atau karena konteks sosial yang lain, tadi disebutkan di Bafuat, karena ada ancaman-ancaman yang mereka khawatirkan. Kok nek aku melok Kanjeng Nabi, aku malah terancam. Aku gak sido oleh kedudukan. Aku malah jadi wong melarat, soalnya akses untuk mengeruk kekayaan itu diputus oleh Nabi. Nah, itu konteks sosial yang menghambat mereka untuk melakukan refleksi-refleksi. Jadi khotamallah itu bisa diartikan Allah menutup hati, menutup pendengaran, menutup penglihatan. Itu artinya mereka masuk dalam sikap yang tidak mau mendengar kebenaran-kebenaran Nabi karena hati mereka sudah didahului oleh prasangka-prasangka. Pendengaran mereka itu sudah tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, yang menunjukkan bahwa pendengaran itu juga tertutup. Artinya mereka nggak mau lagi melakukan perenungan-perenungan nilai dari apa yang sudah mereka dengar.
Dan yang ketiga ditutup penglihatan, karena penglihatan ini kan yang paling mudah untuk mengalami bias. Ya, penglihatan baik secara fisik maupun penglihatan secara akal dan pemahaman itu kan sangat mudah. Nah, itu semua tertutup. Nah, pernyataan Allah yang menyebutkan khotamallah, khotama itu kan kalau kita belajar apa ya, nahwu sorof kan fi'il madhi Mas ya. Kalau nyun sewu, ini tafsir yang sering disampaikan dan yang menjadi wacana umum, khotama itu berarti Allah sudah menutup. Berarti sudah tidak ada kemungkinan untuk keterbukaan. Sudah nggak mungkin ada lagi proses refleksi dari pengalaman. Tetapi coba kita menemukan pemaknaan lain yang lebih mendalam. Apakah khotama itu benar-benar berkaitan dengan waktu yang menunjukkan bahwa Allah sudah menutup? Nah, Allah sudah menutup, ya sekarang sing buka. Artinya mereka akan terjebak dalam kekufuran. Ataukah khotama itu menunjukkan kepastian yang diberikan oleh Allah. Kowe nek menutup diri sehingga tidak ada refleksi dari proses pengalaman yang selama ini kita alami. Menutup diri itu bisa dalam konteks akal. Dalam hal ini diwakili oleh ketertutupan hati ya. Menutup diri, tidak mau mendengar atau tidak mau menginternalisasi nilai-nilai, atau menutup diri dari dari penglihatan. Artinya mereka buta dan hanya mampu melihat dan hanya mau melihat kepentingan diri sendiri, maka pasti khotama di situ. Pasti Allah akan menutup pendengaran, hati, pendengaran dan penglihatan. Nah, kalau itu sudah tertutup, maka sudah nggak ada lagi refleksi, sudah nggak ada lagi pengalaman yang semestinya tadi itu dijadikan bahan belajar. Maka ya akibatnya mereka itu diberi peringatan atau tidak ya sama saja. Kira-kira begitu Mas, respon yang bisa saya sampaikan. Berarti kalau disintesakan dari apa yang barusan Mas Saiful kemukakan dengan apa yang tadi saya sampaikan atau tanyakan, itu kan orang-orang biasa, orang-orang grassroots tadi itu seperti Ammar bin Yasir, Bilal bin Robah, menerima kebenaran risalah Islam yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi itu tidak hanya karena mereka itu berpijak atau jujur kepada fitrahnya sebagai manusia yang tentu saja punya naluri dan dorongan untuk bertuhan, tetapi juga berdasarkan pengalaman bertemu langsung dengan Kanjeng Nabi tadi yang disampaikan Mas Saiful, mereka juga melakukan refleksi. Hal yang membedakan dengan dua pembesar tadi yang disebut Mas Saiful, mereka tidak melakukan refleksi. Dan jika memang orang-orang seperti Bilal bin Robah, Ammar bin Yasir dan lain-lain tentunya melakukan refleksi, apakah menurut Mas Saiful refleksi yang mereka lakukan itu sulit apa enggak? Maksudnya mereka tuh mudah melakukan refleksi untuk memahami kebenaran yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, baik itu berkenaan dengan tauhid, berkenaan dengan bahwa struktur sosial yang tidak oke ini harus dibenerin, relasi-relasi itu harus dibenerin. Itu buat mereka itu mudah memahaminya, ataukah refleksinya itu berliku-liku gitu. Saya penasaran itu, kalau menurut Mas Saiful seperti apa? Oke, jadi ada dua elemen ya tadi yang bisa kita bisa kita kumpulkan dalam memahami ayat ini. Pertama, ada elemen atau komponen pengalaman. Setiap orang di zaman itu memiliki pengalaman yang sama. Baik Abu Jahal dan sahabat-sahabatnya dan teman-temannya itu juga bisa mengakses dan bertemu langsung dengan Nabi yang menyampaikan kebenaran risalah. Nah, di sisi yang lain, sahabat-sahabat Nabi yang tertindas pun juga memiliki kesempatan yang sama. Tetapi dari pengalaman itu kan tidak berbuah refleksi, Mas. Tidak berbuah angen-angen. Cara nek pujian niku maca Quran ning gak diangen-angen sak maknane. Sehingga tidak ada proses pengendapan, nggak ada proses untuk menimbang secara akliyah, secara akal. Iki sing bener sing ndi, sing salah sing ndi.
Karena apa? Karena ada satu faktor yang menurut saya itu sangat menentukan. Ini berlaku bagi konteks sejarah waktu itu dengan latar belakang kehidupan para sahabat, maupun juga insya Allah kayaknya juga berlaku juga untuk saat ini. Satu faktor itu adalah sikap terbuka terhadap informasi. Jadi keterbukaan itu menjadi faktor penentu apakah akan berlangsung proses refleksi dari pengalaman yang kita lihat sehari-hari atau tidak. Nah, keterbukaan ini kan ya justru menjadi kata kunci dari yang disebutkan di Al-Baqarah ayat 6 dan 7 itu. Nah, maka Allah di ayat berikutnya kan sudah jelas menyatakan khotamallah. Oh, berarti ini kasusnya, kondisinya itu orang yang menerima risalah kebenaran, yang menerima berita-berita dari yang disampaikan oleh Rasulullah itu dalam sikap yang terbuka, ataukah justru malah dia menutup diri. Menutup diri itu faktornya kan sudah kita uraikan. Nah, justru kuncinya di situ. Nah, dalam situasi ini kan kita juga tidak bisa menjernalisir, nek sahabat Nabi sing tertindas itu lebih mudah membuka diri, nek sing kondisinya sedang berada dalam kenyamanan ekonomi, sosial, politik itu menutup. Oh ya, itu nanti bisa masuk ke konteks psikologi seseorang. Tapi jangan lupa di sana keputusan untuk membuka dan menutup diri itu sepenuhnya berada di keputusan setiap manusia. Walaupun faktanya dalam redaksi itu Allah pelakunya, Allah subjeknya, khotamallah. Nah, di mana Allah berperan sebagai subjek? Allah sudah menciptakan kausalitas hukum sunatullah, angger sapa ae kok menutup diri demi kepentingan politik, sosial, ekonomi, sehingga tidak mau mendengarkan kebenaran yang sampai dan semestinya harus dia ikuti, maka pada saat itu Allah pasti akan menutup kebenaran itu. Jadi khotama di sini yang dihadirkan dalam bentuk fi'il madhi ya, itu selain dia berdimensi waktu, masa lampau sudah, tetapi bisa juga dalam pemahaman berikutnya yang kita tawarkan di dialog ini, dia berfungsi sebagai sebuah kepastian. Jadi siapa yang masuk ke situasi egoisme karena mempertahankan kepentingan politik, ekonomi, sosial, status, dan seterusnya untuk mempertahankan kenyamanan dan keamanan, maka dia pasti akan dalam kondisi yang menutup diri untuk menerima kebenaran. Nah, ini kan bisa dialami oleh siapapun, baik nyun sewu, kita yang sedang berada di umat protolan ini, maupun siapapun penguasa yang sedang memegang teguh kekuasaannya itu berada dalam ruang ini, Mas, untuk bisa berdialektika dan bisa sepenuhnya untuk memilih keputusan dia menjadi seseorang yang terbuka terhadap semua informasi, kemudian ditimbang. Dan Mbah Nun kan begitu. Ojo langsung kok putus ke loadingin dhisik untuk pikiranmu angen-angen. Nek apik lakonono, nek elek sik dilakoni. Itu kan. Tapi itu nggak akan mungkin terjadi kalau kita sudah menutup diri dari semua informasi itu. Kira-kira begitu, Mas. Ya, saya senang sekali Mas Saiful dengan penjelasan yang barusan disampaikan tentang refleksi dan keterbukaan terhadap informasi. Ini dua hal yang buat saya mendekatkan kita kepada pandangan kita supaya lebih imajinatif terhadap bagaimana para sahabat Nabi itu menerima kebenaran Islam. Jadi saya tidak bermaksud tadi mengkontraskan sahabat-sahabat yang grassroots dengan elit-elit penguasa Mekah pada waktu itu, tetapi dari yang disampaikan Mas Saiful kita bisa respect gitu kepada Bilal bin Rabah, kepada Ammar bin Yasir yang menerima kebenaran yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi itu. Selain mereka itu ya atine itu jujur, mereka juga melakukan refleksi, dan yang tidak kalah pentingnya mereka ini open minded gitu loh. Ini sesuatu yang buat saya
relate banget gitu untuk saat ini, dan itu penting untuk kita jaga di dalam diri kita. Dan dari sini sebenarnya kita bisa mencabang ke banyak hal, termasuk yang barusan saya bayangkan bahwa sebenarnya Al-Quran kendati pun sudah diturunkan 15 abad yang lalu, jangan-jangan masih banyak kandungan-kandungan di dalam Al-Quran yang sebenarnya baru loh buat kita. Kita mungkin belum pernah menyelami, atau ada kebaruan-kebaruan yang lahir dan kita perlu open minded terhadap informasi-informasi yang dibukakan oleh Al-Quran, maupun juga bisa menyadari bahwa spektrum kekufuran itu bisa membayangi diri kita kalau kita ini tidak melakukan refleksi, tidak open minded. Itu kita punya kemungkinan untuk menutup kepada kebenaran yang telah dibukakan, sebagaimana yang disinggung oleh Mbak Fuad, kendati pun maknanya bukan menutup kebenaran terhadap tauhid, tetapi kebenaran-kebenaran yang lain yang ada di dalam Al-Quran, yang kalau kita open minded itu malah bisa memberikan banyak kepada kita cakrawala. Apakah seperti itu, Mas Saiful? Iya, Mas. Ya memang tadi kita tidak untuk membandingkan atau memperluas ruang lingkup dengan memberikan contoh sahabat Nabi yang sedang dalam kondisi tertindas atau mereka yang sedang berpuasa. Itu untuk ini aja, untuk menemukan konteksnya. Nah, konteks itu nanti kan bisa bekerja untuk memahami bagaimana pengalaman itu sesungguhnya dimiliki oleh setiap orang. Sebagaimana sahabat Nabi yang terkenal sangat keras dalam membela yang hak dan merontokkan yang batil, itu salah satunya kan sahabat Nabi Umar bin Khattab. Nah, dalam narasi sejarah kita bisa mengetahui bagaimana awal mula ketersentuhan sahabat Umar bin Khattab itu, sehingga yang awalnya itu sangat-sangat keras menentang Nabi, tapi lumpuh dalam tanda kutip ya, dan luluh setelah mengalami pengalaman yang mungkin bisa disebut sebagai pengalaman naratif, yaitu ketika mendengar ayat Al-Quran dibacakan. Pengalaman naratif ini kan sumber masuknya, atau kalau kita sebut modalitas spiritualnya kan masuk melalui pendengaran Umar bin Khattab, sehingga pada saat itu aslinya Umar bin Khattab itu juga sudah melakukan upaya untuk membuka diri. Dia tinggal menunggu momentum saja. Momentumnya masuk melalui pengalaman naratif atau melalui pengalaman visual, ataukah masuk melalui pengalaman yang gaib, yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Bahkan petunjuk Allah pun juga bisa bekerja secara gaib yang tidak kita sadari sepenuhnya. Neng terus moro-moro, oh iya lah itu. Jadi itu nggak harus selalu jadi pintu masuk dari salah satu modalitas spiritual, tapi terserah Allah. Nah, yang menarik Mas Helmi untuk melengkapi paparan yang Mas Helmi tadi sampaikan, ada statement dari Allah yang juga ditegaskan bahwa situasi ketertutupan itu sesungguhnya lahum adzabun adzim. Bagi mereka itu azab yang sangat besar ya, sangat pedih. Pertanyaan yang bisa kita sampaikan, azab ini akibat dari ketertutupan itu, ataukah jangan-jangan ketertutupan mindset, ketertutupan cara berpikir, ketertutupan untuk tidak mau mendengar perspektif dari orang lain, ketertutupan yang menyebabkan pokoknya sebenarnya ngene iki, nek gak ngene iki salah. Itu jangan-jangan adalah azab itu sendiri. Nah, monggo ini bisa kita dialogkan bahwa selama ini kan dalam tafsir tradisional, ini bukan berarti terus salah, bukan. Azab itu kan sebagai akibat dari ketertutupan. Jadi akibat dari mergo gak gelem ngrungokno, gak gelem nerima, maka Allah akan memberi azab. Ini kan sifatnya kronologis. Kronologis itu berarti ada sebab akibat. Tetapi apakah ya kudu ngono? Nah, coba kita bisa menguak pendalaman yang lebih substansial dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jangan-jangan ketertutupan itu entah dalam konteks akal
pokoknya sebener ki aku, entah dalam konteks psikologi karena ada ancaman-ancaman yang merugikan kepentingan pribadi, ataukah dalam konteks yang lebih luas sehingga ketertutupan itu menjadi fakta dan menjadi apa ya, tragedi dalam tragedi internal diri kita, itu jangan-jangan adalah Ya, azab itu sendiri, Mas. ya, Nah, ya, monggo ya. itu nanti bisa kita sambungkan Ya, dengan beberapa konteks betul yang sekali lain. Mas Saiful. Saya kira kita Dapat bisa Mas Helmi. elaborasi lebih banyak apa yang tadi disampaikan Mas Saiful terakhir itu pada kesempatan-kesempatan yang mendatang berikutnya, karena terus terang juga muncul beberapa pertanyaan dari saya setelah menyimak penjelasan Mas Saiful. Tetapi kiranya cukup untuk kesempatan pada tadabbur kali ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mampu memastikan diri kita, membawa diri kita untuk menjadi orang yang open minded, yang terbuka, yang mau berefleksi terhadap hamparan firman-firman Allah di dalam Al-Quran maupun di alam raya, maupun juga ayat-ayat yang ada di dalam diri kita, sehingga kita tidak terperosok ke dalam golongan orang-orang yang khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim tadi itu. Demikian teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.